Halo, Triton TL melaporkan dari Geraha Utama Universitas Trunojoyo Madura, tepatnya pada Aula Saihona Muhammad Huli lantai 10 Universitas Trunojoyo Madura. Hari ini, tanggal 8 April 2026, tepatnya pada hari Rabu, tengah diselenggarakan kegiatan BIMTEK oleh Kemendikti Saintek berdampak dengan tema akselerasi digitalisasi tata kelola perguruan tinggi dan peningkatan mutu layanan dan kinerja akademik yang dihadiri langsung dan dipaparkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Profesor Dr. Matt Setiawan, Dokter. Seperti apa kegiatannya? Berikut laporan selengkapnya. Kegiatan bimbingan teknis ini diikuti oleh pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan Universitas Trunojoyo Madura. Dalam pemaparannya, Profesor Dr. Matt Setiawan, Dokter, menekankan pentingnya transformasi digital untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja akademik. Beliau juga mengaku digitalisasi bukan hanya penunjang akademik, tapi coir utama dari akademik itu sendiri. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan secara nyata di lingkungan kampus tercinta Universitas Trunojoyo Madura. Jadi harapan kami tentunya ini visi yang baik dari Pak Rektor ya, karena ini idenya dari Pak Rektor untuk bisa menyampaikan bagaimana sebetulnya akselerasi digitalisasi ini dilaksanakan di kampus. Nah, tadi kami sampaikan bahwa pada hakikatnya digitalisasi itu untuk menjadi enabler ya dalam core bisnis di perguruan tinggi, yaitu proses pembelajaran. Karena yang dihadapi mahasiswa kan teknologi natif. Nah, teknologi natif itu harus sesuai tentunya dari pemanfaatan teknologi yang digunakan untuk proses pembelajaran tadi. Di mana menurut saya setiap mahasiswa saat ini, karena dia adalah teknologi natif, harus punya literasi digital yang kuat. Nah, di samping literasi digital yang kuat, dia juga punya kemampuan C yang lain. Tadi diperlihatkan ada aspek creativity, jadi bukan hanya bicara critical thinking, karena kita bicara tentang otak kita itu kan otak kiri, otak kanan ya. Ada aspek sesuatu yang sifatnya logik, tapi juga ada yang sifatnya kreatif. Nah, sekarang di era sekarang nggak cukup hanya logik, tapi juga di aspek creativity, lalu di aspek kolaborasi, kemampuan untuk komunikasi. Saya pikir itu menjadi tuntutan di abad 21. Itu sudah disampaikan oleh World Economic Forum. Maka menurut saya kampus harus mempersiapkan dalam hal itu. Jadi sekarang konten itu harus tersedia, digitalisasi harus menyediakan itu, tapi kemudian ada kombinasi daring dan luring ya. Di luring kesempatan bertemu dengan para dosen itu adalah memberikan inspirasi sebetulnya. Bahwa mahasiswa nanti dia akan punya kemampuan refleksi, sehingga dia bisa nantinya tahu apa yang dia sudah tahu, apa yang dia belum tahu, dan dari apa yang dia belum tahu dia akan cari tahu gitu. Nah, ini yang kita harapkan terjadi proses yang ada di perguruan tinggi dengan digitalisasi. Di digitalisasi yang kedua baru bicara tentang tata kelola itu sendiri. Jadi tata kelola yang sekarang sudah ada di aspek penjaminan mutu. Nah, ke depan tidak hanya penjaminan mutu, tapi juga di aspek akademik ya, di pembelajaran, riset, dan inovasi. Yang ujung-ujungnya diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan. Khusus untuk UTM, harapan kami Madura itu harus menjadi fokus perhatian utama, karena begitu berhasil di Madura dan Madura muncul sebagai pulau yang terdepan gitu ya, karena berbagai permasalahan yang ada di Maduranya bisa disolusikan oleh UTM. Saya pikir itu keuntungan ya, karena di daerah lain belum tentu punya kesempatan kedekatan antara perguruan tinggi dengan wilayah. Mungkin seperti itu. Ya, pertama yang disampaikan Pak Sestijen tadi itu sebenarnya juga sudah ada dalam PK Rektor dengan Pak Menteri ya. Ya, sehingga tentu kita berkewajiban untuk mengimplementasikan sebagai bagian dari capaian kinerja UTM IPA. Nah, selain tentu tadi ada beberapa hal yang merupakan penegasan dari Pak Sestijen agar itu menjadi konsen UTM ke depan. Dan diantaranya adalah bagaimana keberadaan UTM di Madura ini itu punya dampak langsung untuk peningkatan masyarakat Madura, dan itu tentu akan menjadi konsen UTM ke depan, walaupun selama ini sudah berjalan ya, karena riset kita untuk prioritas memang untuk pengembangan potensi Madura ya. Nah, termasuk di dalam jalur masuk ke perguruan tinggi, karena seleksi nasional itu kan tentu seleksinya termasuk kompetisinya kan nasional.
Nah, maka untuk mengafirmasi agar ada kesempatan khusus bagi masyarakat Madura, kita kan buka jalur afirmasi untuk penduduk Madura. Saya kira itu. Baik Prof, izin bertanya terkait pertanyaan kedua Prof. Terkait tanggapan Profesor sendiri terkait isu kuliah online yang baru-baru ini hangat dikerjakan. Ya itu sebenarnya kan bukan hal baru bagi kita ya. Kita kan sudah pernah menjalankan, cuma tetap harus kita mengedepankan jaminan mutu layanan akademik yang kita selenggarakan. Transformasi ke digital itu tentu harus kita suatu kebutuhan ke depan itu. Ya dengan tetap menjaga mutu layanan akademik ya. Dan itu kita sudah punya pengalaman kan sekian tahun itu. Ya walaupun tentu ada banyak hal yang harus kita evaluasi untuk kita tingkatkan kualitasnya agar pembelajaran yang berbasis digital itu tidak mengurangi kualitas lulusan ya kita lahirkan yang kita luluskan. Satu pertanyaan terakhir Prof. Sebelumnya apakah untuk UTM sendiri ini kedepannya akan menerapkan sistem daring menanggapi isu tersebut? Ya, kita combine ya, kita kombinasi. Jadi ada yang bisa dilaksanakan secara daring ya menggunakan LMS dan media digital lainnya, dan tentu juga tetap kita selenggarakan secara luring. Jadi kita combine mana yang bisa luring, yang bisa daring, dan mana yang harus tetap daring gitu dalam rangka untuk lagi-lagi yang menjaga kualitas mutu akademik yang kita sesuai. Sekian laporan dari kami, saya Putri Kalsari dan segenap kru TMTV yang bertugas. TMTV melaporkan.